wabarakatuh. Nama saya Aridiana. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi pada Sipil Unik. Oke. Di sini latar belakang yang saya ambil kenapa saya ambil sistem informasi sangat membantu dalam kegiatan operasional perusahaan agar setiap bagian dalam perusahaan memiliki kejelasan fungsi dan setiap bagiannya. Sistem informasi sangat penting setiap bagian dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya sistem informasi mempermudah dalam bekerja secara tepat, cepat, dan akurat. Kerangka pemikiran yang saya ambil di sini ada Romney and Steinberg. Informasi merupakan rangkaian dari dua komponen yang saling berkaitan dan bereaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Sari, pada tahun 2016, rancangan sistem persediaan dan penjualan yang mampu menunjang kegiatan perusahaan mulai dari input hingga output berguna bagi perusahaan dalam melaksanakan proses bisnis. Di sini saya coba di dalam CV Unik, kerangka pemikiran CV Unik belum menerapkan sistem informasi dengan baik dan kurangnya pengendalian. Oleh sebab itu perlunya ada pengembangan sistem informasi. Di situ kenapa saya mengambil penelitian ini observasi kepada CV Unik berdasarkan dari belum menerapkannya sistem informasi dan yang baik dan kurangnya pengendalian internal dari perusahaan. Oke, di sini saya metode penelitiannya. Saya di sini sumber datanya Freeman, yaitu sumber sandera yang dapat dilakukan oleh penulis melalui wawancara dan observasi. Objek penelitiannya, prosedur dan sistem informasi yang digunakan pada CV Unik. Instrumen penelitiannya, alat perekam, kamera, welding box, dan pedoman wawancara. Tahap analisis datanya, tahap rencana dan analisis sistem informasi yang sedang diterapkan. Metode penelitiannya merupakan descriptive analysis yang menggunakan metode FAST, Framework for the Application of System Technique, dan melalui pendekatan jadi. Ini perbandingan yang kelas tabel pembahasan, perbandingan sistem informasi yang sedang diterapkan dengan sistem informasi yang diusulkan. Yang pertama, sistem informasi yang diterapkan terbagi jadi permasalahan umum dan permasalahan khusus. Yang pertama, permasalahan umum. Yang pertama, tidak adanya penempatan jabatan dan penghitungan yang jelas. Sistem yang diusulkan, dibuatkannya struktur organisasi secara tertulis, memperjelas fungsi setiap bagian perusahaan dan tanggung jawab. Yang kedua, adanya rangkap fungsi pada bagian administrasi, bertugas mencatat keluar masuknya barang dan bertugas dalam mencatat penerimaan pengeluaran kas. Dan yang diusulkan menambah bagian keuangan dan bagian pencatatan persediaan agar tidak adanya rangkap fungsi pada setiap bagian dan meningkatkan kinerja pegawai. Yang ketiganya ada karyawan bekerja tidak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab. Sistem yang diusulkan dibuatkan job deskripsi secara tertulis untuk memisahkan fungsi dan tanggung jawab yang pada setiap bagian agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Permasalahan khusus pembelian, persediaan barang dagang dilakukan secara lisan kepada pemasok via telepon. Itu mengakibatkan mungkin kekurangannya pengendaliannya. Dibuatkan dokumen order pembelian kepada pemasok dan mengurangi kesalahan pada saat melakukan proses pembelian barang dan pada pemasok. Yang kelimanya, sulit mengetahui jumlah pembelian barang dagang yang tepat. Dibuatkannya laporan pembelian barang dagang, memudahkan pemilik dapat menginformasi terkait pembelian barang. Yang keenamnya, tidak ada pencatatan laporan pengeluaran kas selama satu periode. Dibuatkannya bukti pengeluaran kas dan laporan pengeluaran kas, memudahkan pemilik untuk mengontrol pengeluaran kas dan mendapatkan informasi pengeluaran kas. Yang ada permasalahan khusus penjualan. Yang ketujuh, ada mesin kasir dapat digunakan oleh siapa saja. Dibuatkannya prosedur login akun pegawai sebagai akses mesin kasir agar tidak dapat digunakan oleh siapa saja.
Yang ke-8, tidak adanya kolom penanggung jawab pada nota penjualan, dibuatkannya kolom penanggung jawab pada penjualan agar memudahkan bila terjadinya kesalahan input pada nota penjualan. Memudahkan mencari orang yang bertanggung jawab pada pembuatan nota penjualan, seperti itu. Yang ke-9, tidak dilakukan pengarsipan nota penjualan, membuatkan prosedur pengarsipan nota penjualan agar dapat memudahkan dalam mencocokkan hasil penjualan dan laporan penjualan. Pembahasan khusus persediaan. Permohonan pembelian dilakukan secara lisan kepada pembelian. Dibuatkannya dokumen permohonan pembelian kepada bagian pembelian mengenai kesalahan antara barang yang dibutuhkan dengan barang yang akan diterima. Jumlah barang, penerimaan barang diketahui dengan tepat, dengan dibuatkannya bukti penerimaan barang dan laporan penerimaan barang. Memudahkan pemilik untuk mengontrol dan mendapatkan informasi terkait barang masuk ke gudang. Tidak mengetahui jumlah persediaan barang yang ada di gudang, dibuatkannya dokumen kartu persediaan. Memudahkan mendapatkan informasi terkait persediaan dan untuk mengontrol persediaan yang ada di gudang saat ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.